Halo Bang, perkenalkan nama saya Tasya Firda Maripun dengan NIM 11S23042. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum serta program dari praktikum PBO yang ke-9 yaitu tentang Java Database Connection. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang laporan saya sebagai bukti bahwasanya saya telah selesai melakukan modul praktikum ke-9. Jadi, ini adalah capaian dan ringkasan pemahaman. Jadi, di mana dalam modul yang ke-9 ini ada dua kriteria atau indikator penilaian yang diharapkan dari modul, yaitu yang pertama aplikasi Todo V2 dan yang kedua itu melengkapi fitur aplikasi Todo V2. Dan semua indikator ini sudah saya lakukan setelah saya memberikan poinnya 4 dan 3. Jadi, untuk ringkasan pemahamannya, setelah menyelesaikan praktikum, penggunanya nanti diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan aplikasi berbasis GUI di Java, khususnya dalam penerapan fitur-fitur fungsional umum seperti tambah, cari, edit, hapus detail, dan informasi aplikasi. Melalui proses ini, pengguna akan memahami cara merancang antarmuka yang interaktif dan intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, pengguna akan lebih memahami dan mampu menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek seperti enkapsulasi untuk melindungi data dari akses langsung, serta pewarisan untuk menyederhanakan pengelolaan dan pengembangan fitur aplikasi. Jadi dengan ini nanti si pengguna tidak hanya lebih terampil dalam pemrograman GUI dan Java, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengembangkan aplikasi berbasis modul. Ini adalah foto praktikan, yaitu foto saya dengan rekan kerja saya, rekan kelompok saya, dan masuk ke bagian B yaitu penilaian observasi. Di sini adalah penilaian observasi terhadap saya dan dua rekan kelompok saya yaitu Maharani Yusuf Saragi dan Maharani Sitorus. Dan masuklah kepada laporan aktivitas praktikum. Jadi laporan yang pertama itu yaitu mengenai setup MySQL, MariaDB, database dan data. Yaitu indikator yang pertama tadi yaitu tentang aplikasi Todo V2. Ini adalah buktinya saya melakukan yang indikator yang pertama dimulai dari mendownload MariaDB, masuk ke SQL York, kemudian mulai masuk ke SQL York. Nah, pada bagian kedua masuklah kepada aplikasi GUI Todo V2. Jadi pada di aplikasi Todo V2 ini saya akan menjelaskan secara singkat, kemudian saya nanti akan masuk kepada penjelasan di program NetBeans. Jadi nyala tampilan main view jika tidak terjadi error. Ini adalah tampilan fitur add. Ini adalah tampilan fitur about. Tampilan add to do. Tampilan edit dan tampilan delete. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya langsung dari NetBeans. Jadi ini adalah program yang telah dibuat untuk menjalankan untuk merancang si aplikasinya ini. Kemudian saya akan menjalankannya. Nah, jadi Nah, maka nanti di home-nya itu dia akan menampilkan data yang sesuai seperti yang kita set, yaitu AI bisa PBO. Maka dia akan menampilkan hanya. Nah, ini adalah tampilan awal main view. Ini adalah tampilan awal ketika belum ada home add, belum ada sesuatu add yang kita tambahkan atau sesuatu activity yang kita tambahkan di melalui si add. Jadi kalau kita belum menambahkan apa-apa di add melalui add, maka tampilan home-nya itu akan seperti ini dan akan ada informasi tidak ada data tersedia karena kita belum menambahkan activity dalam add. Kemudian kita coba memasukkan di add. Sebelum masuk ke add, ini adalah tampilan about. Ini adalah tentang metode list saya. Kemudian kita masuk ke dalam fitur add. Di sini kita di dalam fitur add ini dibuat ada fitur di fitur tambah itu fitur activity. Contohnya kita memasukkan activity-nya akan kita save. Nah, ketika kita save, ketika kita tambahkan dari si add, nanti itu otomatis langsung tertambah di si home-nya. Jadi nanti itu langsung otomatis diperbaharui di home-nya.
Maka di tampilan home ini akan ada data to-do list kita. Kemudian kita tambahkan beberapa to-do lainnya. OOP seperti uh, encapsulation untuk melindungi data dan inheritance itu untuk mengelola pengolahan kelas yang terkait. Nah, dan itu praktikum ini memperkuat pemahaman pengguna untuk pengembangan aplikasi di Java dengan struktur modular dan nah, uh, baik. Nah, jadi ini adalah 5 activity yang sudah ditambahkan melalui add. Jadi ini adalah activity yang sudah ditambahkan dan di dalam activity ini ada fitur yaitu edit dan delete. Jadi fitur edit ini adalah untuk melakukan pengeditan di dalam si activity-nya. Contohnya kita membuat yang ini. Kita buat yang latihan menari. Kita edit. Contohnya kita menggantinya dengan menari Batak. Nah, ketika kita ingin mengeditnya, asal saya mengedit, kita akan mengklik tombol OK. Tapi kalau tidak jadi, kita tik tombol cancel. Tapi kita akan menggantinya, coba kita ganti menjadi latihan menari. Oke. Nah, ketika kita klik OK, maka di sini akan ada dua pilihan. Pilihan status baru, yaitu pending atau complete. Jadi, ini artinya ketika kita memperbaharui atau mengisi data itu akan tetap di pending atau complete. Jadi kalau kita memilih pending, maka akan dibuat di ini di pending. Maka data itu akan tetap di pending. Tapi kalau si datanya itu udah komplit, maka kita buat komplit. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Akan ada tulisan komplitnya. Kemudian untuk fitur delete-nya, contohnya kita ingin menghapus uh, delete untuk yang si gila demi itu ya. nah ini untuk si ketika kita menghapus si delete ini akan ada tampilan apakah Anda yakin ingin menghapus duduk bermain guli. Nah, ketika kita hapus, Kenapa? ketika kita buat yes, maaf. Nah, ketika tadi kita hapus kita buat yes, maka si bermain gulinya tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian kita coba untuk fitur untuk search. Contohnya kita memasukkan kita buat contohnya kita mencari untuk mencari baru kita buat kata kuncinya itu 10. Nah, kalau kita membuat kata kunci 10, maka akan si home-nya ini akan menunjukkan data yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Contohnya, kalau kita klik kayak gini, kita klik tanda search-nya itu, maka akan kembali ke tampilan awalnya. Contohnya, karena di sini ada beberapa data, contohnya beberapa data itu makan, coba kita buat makan. Kata kunci MAK. Maka akan ditunjukkan data yang sesuai dengan keyword kita. Jadi kita buat latihan. Nah, makasih. Aplikasinya itu langsung otomatis melakukan update untuk menunjukkan data yang kita cari. Kalau kita ingin menghapus tadi, yes, maka tampilannya itu otomatis terhapus. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan.
pemaparan yang bisa saya sampaikan di modul praktikum yang ke-9 ini. Terima kasih, Bang.